Halo teman-teman santuy, mengingat pada tahun 2023 ini Tencent Penguin Pictures yang tengah serius menggarap sebuah kisah antologi Legend of Condor Heroes terbaru. Antologi tersebut digarap dengan tidak tanggung-tanggung karena melibatkan 5 produser sekaligus dan nantinya akan terbagi menjadi 5 bagian cerita yang saling bergantungan. Uniknya antologi tersebut tidak hanya mengikuti pola cerita Legend of Condor Heroes saja, seperti adaptasi-adaptasi yang sebelumnya, tapi adaptasi baru itu bakalan hadir dengan pengembangan cerita berupa spin-off untuk kisahnya para The Grids dan juga kisah mengenai asal-muasal kitab 9 Yin, serta bagaimana cerita berjalannya turnamen Huasan pertama yang tidak pernah terpotretkan. 又要找我对比武，看来这次再退一步。退了。 Penggarapan serial berjumlah 60 episode itu kabarnya tengah dalam proses syuting yang kemungkinan saja bisa rilis di akhir tahun 2023 ataupun di tahun 2024 nanti. Nah, kalau berbicara soal spin-off yang di luar canon novel, tentunya ada sebuah serial lawas yang mengisahkan sepak terjangnya para The Grids yang tertuang dalam series Misterius Condor Heroes. Serial inilah yang akan Mimin rekapkan untuk teman-teman santuy sekalian sembari kita menunggu spin-off terbaru dari Tencent Pictures. So, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai dan pastikan agar teman-teman untuk tidak lupa memberikan like pada video ini.杀你儿子的，路上被全真派的众老道围住了。如果你不去相救， Dikisahkan Huang Sang yang berdiam di Gunung Huasan ingin membalaskan dendam ayahnya, tapi Huang Sang tidak berkutik melawan Tie Erpu, murid dari sekte Ming Persia. Dan dia dikalahkan oleh ketua sekte Ming yang menyesal telah membunuh ayahnya. Tapi ketua sekte Ming menanti Huang Sang untuk membalaskan dendam serta memberikan kitab ilmu 9 lembar wejangan hati. Huang Sang melatih jurus tersebut selama 40 tahun lalu kembali ke tempat penantian menemukan Erpu yang sudah renta dan setia menanti untuk menggenapi janji ayahnya, ketua sekte Ming. Erpu yang renta sudah tak sanggup bertarung namun ia menyerang Huang Sang yang tidak menyerangnya sama sekali hingga ia sendiri tewas terperantuk batu. Dendam Huang Sang seketika sirna melihat Erpu yang setia menggenapi janji ayahnya. Ia mengasingkan diri di tempat tersebut dan mengubah nama ilmu dari jurus 9 lembar wejangan hati menjadi ilmu 9 rembulan Ciwin Cencing. Sepeninggal Huang Sang yang wafat, Chiang Hu dilanda prahara karena para pendekar memperebutkan ilmu tersebut. Sepenggal kisah di atas adalah kisah adaptasi fiksi karya Chin Yong yang masih berkaitan dengan Huang Yause si Sesat Timur alias Dewa Bunga Persik atau Pendekar Pulau Persik. Ini adalah kisah petualangan ketika Huang Yause masih muda dan masih belum memiliki putrinya Huang Rong. Huang Yause muda dengan pedangnya menyerang sekelompok orang, lalu ingatannya kembali ke masa di mana dia dipukuli oleh rekan-rekan seperguruannya di sekte Qinghai karena mencintai adik seperguruannya yang dijodohkan dengan Chou Chufan, guru mereka sendiri. Adiknya ini akhirnya menikam perutnya sendiri untuk membuktikan kesetiaan cintanya. Huang Yause dilarang untuk menggunakan ilmu Qinghai lalu menyaksikan adik seperguruannya tewas dalam pangkuannya. Kembali ke masa kini, Huang Yause selesai memberikan pelajaran dan nasihat yang tegas untuk mantan rekan-rekan seperguruannya. Ingin membalaskan dendam, Huang Yause mencari Chufan ke kuil Shaolin. Niatnya dihalangi tetua Shaolin yang mengagumi kehebatan ilmu pedang kesatria berguguran Luo Ying Jianfa dan Tianqi Shenkong Sentilan Sakti mengajukan 2 muridnya untuk bertarung. Bila dia sanggup menahan 1 atau 2 jurus Huang Yause, maka Huang Yause harus melupakan dendamnya. Murid yang bertarung ini adalah biksu yang bertugas di ruangan Takmo dan yang satu lagi berlatih ilmu pedang Shaolin. Entah siapa biksu yang menjaga ruangan Takmo, yang pasti bukanlah karakter Sweeper Monk. Dalam duel persahabatan ini, kedua biksu dikalahkan dalam beberapa puluh jurus, sedangkan Huang Yause sendiri juga terluka.
Huang Yaose lalu melupakan dendamnya dan menyusul Chu Fan pergi ke perguruan tapak besi yang sedang mencari ketuanya Sang Guangnan. Kala itu ilmu jurus tapak besi melesat di atas air adalah ilmu jurus nomor 1 di Wulin miliknya Sang Guangnan. Hingga Chu Fan memilih untuk berlindung di sana dengan imbalan informasi mengenai keberadaan kitab ilmu 9 bulan. Jauh dari sana di negara Tachin terjadi pertarungan antar anggota sekte Saman yang memperebutkan kitab Saman di aula yang disaksikan oleh Feng Heng, putri kerajaan Tachin sekaligus gadis suci sekte tersebut. 甚至有的人混进来想刺探我们的萨满大典。 Di luar, Chen Xiansheng dan Guo Zihua membawanya pergi, tapi langkah mereka terhenti sesaat ketika muncul sesosok lelaki yang berdiri membelakangi mereka di tengah jalan. Ketika mereka melanjutkan pergi, Qianren membasmi seluruh pengejar itu dalam satu jurus saja. Afong yang hendak mereka selamatkan tewas dalam misi penyusupannya. Tujuan misi Afong ini sebenarnya Sang Guangnan hanya mencari kedua raja tua dan membebaskannya. Tapi Qianren yang berniat memiliki ilmu 9 bulan mendapatkan kabar bahwa kitab 9 bulan ada hubungannya dengan ilmu Saman. Di dalam kamar, Feng Heng diganggu oleh penasihat kiri sekte Saman yang jatuh hati padanya. Tapi niatnya batal setelah Raja Qin, ayah Feng Heng muncul dan memergoki niatnya tersebut. Setelah Qianren menyampaikan pada Sang Guangnan niatnya untuk menculik Feng Heng, untuk menukarkannya dengan kedua raja tua, Chu Qianren membujuk Guangnan membela Chu Fan melawan Huang Yaose. Baru saja kembali ke kamar, Chu Qianren dikagetkan oleh kemunculan sesat timur yang meminta agar esok harinya Chu Fan dibawa ke hadapannya. Di Wisma Persik, Huang Yaose yang sedang memainkan serulingnya dihampiri Ting Yelau. 相信是我柳荣月经营听乐楼以来最好的买卖。 Yelau memuji kepintaran Huang Yaose dalam memainkan serulingnya dan nampak Yelau ini menyukai Huang Yaose yang mengacukan dirinya. Sekedar informasi, Yelau ini bukan Feng Heng, istri sesat timur dan ibu dari Huang Rong. Kepergian Huang Yaose adalah untuk menepati janjinya dengan perguruan tapak besi sesuai janjinya mencari Chu Fan. Seluruh murid elik tapak sakti nampak bersiap menunggu kedatangan sesat timur. 不要了，我已经来了。 Huang Yaose langsung dikeroyok oleh perguruan tapak besi. Dalam duel tak imbang itu nampak ilmu Chu Qianren jauh di bawah Huang Yaose sehingga Sang Guangnan muncul lalu mengadu tapak dengan Huang Yaose yang membuat Huang Yaose mundur dari sana. Guangnan memuji bakat Huang Yaose muda yang luar biasa, tapak Huang Yaose mampu membuatnya terluka dalam. Ia berkata dalam 50 jurus mungkin ia mampu mengalahkan Huang Yaose, tapi bila dalam 50 jurus Huang Yaose tidak tumbang, maka ia sendiri tidak tahu akan hasilnya. Informasi kembali, Huang Yaose dalam serial adaptasi ini bukanlah Huang Yaose pendekar Raja Wali. Karena latihan kultivasi energi Huang Yaose di serial Kuo-Ching dan Yoko sudah dilakukan puluhan tahun, jadi teknik dan tingkat energi Huang Yaose di sini masih jauh lebih rendah. Guangnan yang khawatir dengan kemampuan Huang Yaose menyuruh Chu Qianren untuk membawa Chu Fan pergi dari sana. Di bawah tanah tempat persembunyian Chu Fan, karena memiliki agendanya sendiri, Chu Qianren menenangkan Chu Fan dan mengatakan perguruan tapak besi akan melindungi Chu Fan apapun yang terjadi. Setelahnya Chu Qianren, Qiansheng, dan Yao Ze pergi menuju Wisma Qin untuk menculik Feng Heng demi menukarkannya dengan dua raja tua. Kembali ke Wisma Qin, Huang Yaose nampak tidak terluka dan menikmati minumannya ditemani oleh Yelau. 师兄，喝酒就行了。你做买卖太辛苦了，还是 Sebagai salah satu orang Qin, Huang Yaose muncul di sana dan berhasil menggagalkan niat Chu Qianren, lalu membawa Feng Heng pergi dari sana. Di kediamannya, Yelau tampak cemburu melihat Huang Yaose bersama Feng Heng menginap di kamarnya. Setelah insiden tersebut di aula istana, Raja Qin mendengar usulan penasihat kiri yang ingin mengutus orang untuk menyusup negara Song, mencari dan membebaskan Feng Heng. Mereka melakukan ini karena tidak mengetahui bahwa Huang Yaose lah yang membawa Feng Heng pergi dan Huang Yaose juga memiliki agenda tersendiri
untuk menukarkan Feng Heng dengan Chu Fan. Di Wisma Tapak Besi, Qiu Xianren yang berniat menukarkan Chu Fan dengan dua raja tua dimarahi oleh Quan Nan. Qiu Xianren yang geram melihat sikap Quan Nan yang tidak ingin menyerahkan Chu Fan pada Huang Yaoze menyuruh adiknya untuk tidak membiarkan orang lain mendekati Chu Fan agar informasi keberadaan kitab 9 bulan tidak diketahui orang lain. Sesudahnya ia bertindak sendiri dengan membawa Chu Fan menemui Huang Yaoze untuk ditukar dengan Feng Heng. Dalam pertukaran tersebut, Huang Yaoze berlari ke arah Chu Fan dan menahan tapak besi Qiu Xianren, lalu menghabisi Chu Fan dalam satu bukaan serangan. Tak disangka Huang Yaoze tidak menyerahkan Feng Heng sesuai perjanjian mereka, dia malah membawanya pergi dari sana disaksikan Qiu Xianren. Di Wisma Tapak Besi, semua murid dimarahi oleh Quan Nan sehingga Qiu Xianren mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya dan membuat amarah Quan Nan mereda. Setelahnya Qiu Xianren yang menghadap kakaknya mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua. Kaget mendapatkan persetujuan dari Quan Nan, kilaf dia membunuh kakaknya lalu kabur melalui jendela. Karena tidak ada yang melihat dan baru saja terjadi perselisihan, seluruh murid sekte Tapak Besi menjadi salah paham mengira Huang Yaoze sebagai pembunuh Quan Nan. Tak jauh dari sana, Huang Yaoze membawa kepala Chu Fan lalu membuat pengakuan kesetiaannya di hadapan Nisan, adik seperguruannya, disaksikan oleh Feng Heng yang terkesima melihat dan mendengar kesetiaan Huang Yaoze. Setelah itu, Huang Yaoze lalu jatuh pingsan akibat luka yang dialaminya tadi. Di kediaman Huang Yaoze, Feng Heng yang mulai jatuh hati pada Huang Yaoze merawat Huang Yaoze yang tak sadarkan diri. Lalu dia dikejutkan kemunculan para prajurit ayahnya, kemudian menulis surat mengikat sebongkah giok di seruling Huang Yaoze, kemudian berpamitan dengan Huang Yaoze yang masih pingsan.